Anjing guys. Woi, ngapain woi? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cimata Vlog. Gimana guys kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini aku mau motoran nih guys. Motoran ke arah Kecamatan Lamandau guys, di Kabupaten Lamandau. Jadi nanti itu kita akan melewati beberapa desa guys. Desa yang ada di Kabupaten Lamandau. Mungkin kayak dari Penopa mungkin guys. Ya mungkin kita berangkat dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali lagi kita ada di Bina Desa guys. Masih cukup sepi sih, tapi ya lumayan lah. Masih terlihat rumah-rumah transmigrasi yang dari awal itu. Matahari sudah mulai muncul. Seandainya tadi di sana guys ya, kita tuh bisa melihat pemandangan alam. Ini di daerah perkebunan sawit. Wow, Sang Raja. Nah ini dia guys, ada apa namanya, tower, salah satu pemancar sinyal guys dari Telkomsel. Salah satunya itu cuma ada di sini guys, di daerah sini. Jadi untuk sinyal internet dan seluler biasa itu nggak ada selain di daerah sini guys. Ya mungkin tercakup itu dari Bina Desa tadi sampai ke desa yang akan kita lalui nanti di Desa Penopa guys namanya. Sampai situ sinyalnya guys. Selain itu ke sana udah susah mencari sinyal. Ya beginilah keadaannya guys di desa-desa di Kabupaten Lamandau, Kecamatan Lamandau ya guys. Kita ini sudah masuk ke desa Penopa guys, kalau nggak salah sudah masuk di desa Penopa. Seperti kita tahu di Lamandau itu kan tempat berdiamnya saudara kita suku Dayak ya guys. Termasuk di desa Penopa ini, di situ tinggal beberapa saudara kita ya yang asli suku Dayak ya guys. Yang seperti kita tahu, kabar yang beredar di sana bahwa suku Dayak itu kan kejam ya guys, kejam, terus tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya lah intinya. Rumor yang beredar di sana. Tetapi kalau menurut gue sejauh ini gue tinggal dan bersosialisasi bersama mereka, sebenarnya nggak sengeri yang dibayangkan ya guys. Sebenarnya mereka itu baik dan juga ramah, baik ramah juga, asalkan kita tidak mengganggu mereka. Misalnya kita nggak membuat keributan ya insya Allah mereka itu baik guys. Tetapi kalau kita membuat ulah duluan ya jangankan mereka, semut pun kalau diinjak ya pasti marah ya guys.
Wah, ada anjing. Salah satu mungkin yang menurut gue agak negatif itu kayak hewan peliharaan guys. Kalau di sini ada sebagian itu liar guys, nggak seperti anjing tadi kan ada di tengah jalan, takutnya nanti bisa ya mengganggu lalu lintas lah ya, bisa ketabrak, itu yang ngerinya. Tapi jalannya nih mantap jiwa nih guys, jalannya mulus. Punten-punten. Pula yang di depan kita nih guys. Oh, sesama yang mau fiction guys ternyata. Mungkin mau beraktivitas di ladang. Sebenarnya kalau nggak kabut guys, pemandangannya cukup bagus di sini, bukit-bukit. Banyak sudut-sudut yang harus kita cornering, apalagi kalau naik ke atas lagi guys, ke daerah Poyu, ke Delang sana guys, lebih mantap lagi guys spot corneringnya. Jalanan cukup sepi guys, mungkin belum pada bangun kali ya. Kita rubah mode biar nggak terlalu berisik. Nah ini guys, kita sudah masuk di desa Karangtabah namanya ya guys. Nah seperti kita lihat di kanan kiri kita itu adalah rumah-rumah mereka. Belum cukup ramai sih, tapi sudah banyak kalau menurutku. Aduh anjing guys. Woi ngapain woi? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terjadi kesalahpahaman kali mereka. Nah ini guys, oh itu bisa kita lihat di kanan kita ada rumah ya, itu kayaknya rumah adat dari suku Dayak ya guys, rumah adat ini.
masih dipertahankan. Kalau untuk aktivitas mereka hari-hari, untuk pekerjaannya itu bervariasi guys di sini. Bervariasi. Mungkin masih ada juga yang berkebun, mungkin berladang ya, berhuma namanya, berhuma atau berladang. Ada juga yang berkebun, misalnya berkebun karet, sawit, dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin sebagai karyawan di perusahaan dan lain sebagainya lah. Ada yang guru, polisi, PNS lain-lain dan lain-lainnya ya. Nah ini sih di sebelah kanan kita ini guys sebenarnya sungai ya guys, sungai. Kita lihat di sebelah kiri kita itu lagi bikin rumah walet. Ya mungkin kalian pernah dengar sih rumah walet itu seperti apa. Dan di sini itu mungkin salah satu tempat yang cocok kalau kita mau berinvestasi, mau berusaha bikin rumah walet guys, karena cuacanya itu bagus di sini. Apalagi di pinggir sungai, katanya itu tempat yang cocok guys untuk kediaman burung-burung walet. Banyak sekali guys di sini. Tapi bener ya guys ya. Nah, sudah mulai kelihatan ada kehidupan-kehidupan. Contohnya mungkin mau berladang guys. Nah, ini kita sampai di Desa Kawah guys. Desa Kawah ini desa yang cukup lumayan maju sih dari desa-desa yang lain. Dan itu sudah mulai banyak multikultur, multi suku juga sudah masuk di sini. Nggak hanya suku Dayak kayak guys, di sini banyak sudah ada mungkin Jawa, Banjar, ya dan lain sebagainya lah. Sudah banyak di sini. Sudah kelihatan lebih maju lah dikit. Anjing guys. Sebenarnya kalau kita bisa membawa diri, intinya saling toleransi, mungkin kita bisa hidup bersama-sama dengan mereka guys, bersama dengan saudara-saudara kita yang nggak sengeri yang dibayangkan sih. Jalanannya asik bener nih, mulus guys. SMK Negeri 1 Bulik, 1 Lamandau. Kalau kita gaskan
Kerasa banget guys, udaranya sangat sejuk di sini. Alamnya masih cukup bersahabat di sini, walaupun sudah mulai mungkin di sebelah kanan kita ada sudah perkebunan sawit ya guys. Tapi yang di sebelah kiri ini masih masih asri lah ya. Nah, kelihatan tuh guys, di kanan kiri ada rumah walet. Nah, di kanan kita itu guys ada Sungai Lamandau guys namanya guys. Kapan-kapan mau berenang ke situ kah? Kalau ini di sebelah kiri jalan masuk ke dalam sana itu sempat dijadikan destinasi wisata guys, air terjun. Tapi saat ini sepertinya sudah ditutup karena dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga air di desa Cuhai guys. Ini kita sudah masuk di desa Cuhai ya guys. Jadi untuk sumber daya listriknya untuk desa Cuhai sayanya PLTA itu guys, pembangkit listrik tenaga air. Sudah mantap sih, bisa berkembang. Hanya tinggal kita jaga dan kita ya pertahankan aja. Nah itu ada pal-pal listrik guys. Kalau untuk desa-desa lain sudah sebagian ada juga yang sudah menggunakan listrik, tetapi nggak PLT, nggak dari PLN. Biasanya mereka itu mereka itu pakai pembangkit listrik tenaga surya, biasanya ada yang guys sebagian di desa yang selanjutnya nanti. Di sini agak padat, makanya kita pelan aja. Dan salah satu keunikannya guys di sini tingkat adat istiadatnya itu masih cukup tinggi guys. Adat istiadatnya, budaya-budayanya itu masih dipertahankan, masih dijaga guys. Wah, mantap ini. Sayang nyali gue nggak tinggi guys kalau mau untuk corneringan seperti itu. Ada banyak ranjau guys, tai sapi. Aduh. Di sebelah kiri kita guys, itu SMP Negeri 2 Lamandau. SMP yang cukup favorit di daerah sini. Kenapa banyak betul ini guys ya? Nah inilah yang mungkin perlu diperbaiki kalau menurut gue sih. Mungkin bisa lebih dikelola lagi hewan-hewan ternaknya biar nggak berkeliaran. Kalau kita nginjak itu guys, itu berbahaya. Nah ini guys, kita sudah masuk di desa Tanjung Beringin. Tuh ada babi sama induknya guys, lagi mencari nafkah lahir dan batin kayaknya. Ini kita masuk di desa Tanjung Beringin, desa yang
paling tua di daerah sini katanya guys, yang tentunya budayanya masih cukup kental. Hari nyuci motor guys, rajin-rajin bener ya guys. Budayanya cukup tinggi dan tentunya mistisnya juga masih ada di sini guys. Walaupun sudah berkurang tidak dipungkiri, masih ada daya-daya mistisnya di sini, masih cukup kuat deh guys. Makanya itu kita tidak boleh sembarangan kalau di daerah sini guys. Desa Tanjung Muringin, wow, banyak juga rumah waletnya guys. Sudah banyak juga masyarakatnya di sini. Dan biasanya mereka-mereka ini, kalau dulunya guys ya, dulunya itu masyarakatnya nggak berkumpul di pinggir jalan sini guys, karena dulu itu mereka ngikutin sungai, karena salah satu transportasi itu lewat sungai dulu guys, karena jalannya kan masih jelek. Jadi mereka ngikutin sungai. Seiring berkembangannya zaman, jalannya ini sudah bagus, akhirnya mereka beralih rumahnya didirikan banyaknya di pinggir-pinggir jalan raya guys, seperti itu. Jalannya naik turun guys ya, jalannya naik turun, dan juga tikungannya cukup tajam-tajam. Jadi kalau kita nggak hafal jalan, jangan sekali-kali ya guys laju di daerah sini, karena kadangan kita kan nggak luas ya guys. Tiba-tiba nanti ada yang melintas, anggap aja tadi hewan-hewan ternak tadi melintas kan, bahaya juga bagi kita.